Halo teman-teman, pada video ke-6 ini kita akan melakukan validasi post request di dalam Nest.js. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Selanjutnya, silakan teman-teman buka kembali untuk project dari Visual Studio-nya ya, yaitu belajar Nest.js. Nah, kita akan melanjutkan dari tutorial sebelumnya ketika kita sudah melakukan pembuatan dari request ya, yaitu post request. Nah, di mana sebelumnya kita sudah membuat controller, customer, lalu DTOS ya. Nah, jika kita lihat, nah ini merupakan script di mana untuk melakukan penambahan dari data ya tentunya. Nah, create. Kita sudah melakukan post request dengan DTO. Nah, DTOS kita bisa lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk tutorial dari video sebelumnya ya, kita akan lanjutkan untuk membuat validasi di dalam post request. Nah, silakan teman-teman buka kembali untuk postman-nya, di mana kita akan cek kembali nih untuk get all ya, get all. Di sini kita mempunyai 3 data. Nah, misalnya kita cari nih untuk ID 1, maka otomatis di sini menampilkan 1 dan jika kita menampilkan sembarang nih seperti ini, kita send, maka ini akan merespon nih. The validation valid numeric string is expected ya. Jadi seperti ini untuk bad request-nya. Nah, selanjutnya kita akan buka dokumentasi dari Nest.js ya. Kita bisa ketikkan nih, atau kita bisa buka nih di Chrome baru saja, supaya lebih enak untuk melihatnya. Untuk scrollnya ya, Nest.js documentation. Nah, oke, seperti ini. Oke, kita bisa ke bagian teknik, teman-teman. Lalu di sini terdapat validation, kita bisa buka. Nah, jadi validation ini merupakan best practice ya untuk memvalidasi. Nah, ini data yang dikirimkan di dalam web application. Nah, secara otomatis ya, validation ini melakukan request nih. Jadi, Nest provided several. Nah, out of the box. Nah, jadi ini merupakan yang terdapat di dalam validationnya, validation pipe, version pipe, dan seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman baca ya, di dalam validation ini menggunakan kelas validator nih, package, yang mendeklarasikan validator dekorator. Oke, seperti itu. Di bawah ini merupakan cara untuk penggunaannya ya teman-teman. Nah, untuk melakukan built-in validation pipe, kita bisa menggunakan nih. Pertama, kita akan melakukan install require dependency. Kita bisa menggunakan npm ya. Kalau teman-teman menggunakan yarn, ini bisa diubah saja menjadi yarn. Oke, seperti itu. Kita bisa copy, lalu kita bisa masuk ke sini, kita bisa buka terminal baru ya sebetulnya di sini. Coba kita buat baru, lalu kita jalankan perintahnya. Coba kita enter dan kita tunggu prosesnya, teman-teman. Oke, ini cukup memakan waktu ya. Jadi ini tergantung dari koneksi yang kita gunakan. Oke, kita sudah selesai nih untuk menginstal dari validator class transformer. Kita bisa lihat ke bawah. Nah, di sini kita sudah selesai ya teman-teman untuk melakukan instalasinya. Kita masuk nih teman-teman ke DTOS ya, create customer. Dimana untuk email, ID, dan number ya. Kita bisa pindahkan seperti ini. Nah, ini kita bisa gunakan add is email. Coba ada nggak? Harusnya di sini bisa tampil ya untuk kelasnya, supaya kita bisa import. Oke, coba kita quick fix dulu nih, lalu import. Nah, kelas validator ya seperti ini. Selanjutnya untuk number sendiri, kita isikan is number string. Nah, kita fix lagi. Oke.
sudah terimport. Lalu yang terakhir ini untuk name, yaitu bentar kita is not empty. Nah, jadi tidak boleh kosong nih untuk validasinya. Nah, kita coba fix lagi untuk errornya. Oke, sudah. Oke, kita bisa save, lalu kita buka lagi untuk controller. Kita tambahkan nih di sini add use pips, lalu validation pip. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa save. Oke, kita akan coba nih untuk melakukan post request. Kita tunggu untuk halamannya ya merespon. Nah, jadi kita akan masukkan. Ini kita coba hapus dulu nih untuk ID-nya. Nah, kita cukup sertakan name dan email. Coba kita send ya. Nah, di dalam respon yang kita dapatkan nih, message ID must be a number string. Karena kita tahu ya untuk di dalam TO ini kita membuat suatu validasi yaitu is number string. Jadi dalam sini di dalam mana tadi itu? Nah, di dalam sini ini harus diisikan number string seperti itu. Coba kita tambahkan untuk validasinya ya. Misalnya is not empty. Nah, seperti ini. Kita bisa save. Lalu kita coba jalankan kembali nih. Kita send. Nah, maka di sini muncul dua buah message. Jadi double validasi ya, yaitu di sini terdapat ID must be number string dan juga ID for not be empty. Jadi tidak bisa kosong. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita akan tambahkan ID nih. Jadi di dalam ID ini kita tuliskan seperti ini. Nah, coba kita isikan nih ID-nya seperti ini 4. Kita bisa send. Nah, di sini terdapat keterangan ID must be number string. Jadi ini harus ditulis seperti stringnya seperti ini. Nah, baru bisa dilakukan inputan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa coba nih ketika untuk email sendiri ya, validasi email, kita tidak menggunakan email nih seperti ini. Nah, maka di dalam kodenya itu 400 dan message-nya email harus email ya, berisikan email gitu, seperti itu. Kita bisa coba tambahkan add saja, apakah masih? Nah, masih Gmail, coba. Dan tentunya kita harus menambahkan .com ya, atau .id mungkin. ID bisa harusnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini harus diikuti dengan domainnya untuk email sendiri karena memang pada dasarnya seperti itu. Oke. Kita bisa kembali nih ke dalam codingan. Kita bisa split. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan alamatnya yaitu address. Di ini lalu kita masukkan create address DTO. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat file baru nih di dalam folder details. New file yaitu create address.dto.ts. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa isikan export seperti biasa. Nah, lalu diikuti dengan kelas create address DTO.
yang sudah kita lakukan tadi ya. Di dalam sini kita sudah membuatnya. Selanjutnya kita akan masukkan nih. Kita mempunyai beberapa kolom. Nah, misalnya seperti ini string, lalu line 2. Oke. String. Selanjutnya zip. Lalu city atau kota ya. Kita masukkan juga string. Dan yang terakhir yaitu state. Kita masukkan string. Nah, di dalam sini kita akan membuat suatu validasi di mana ini semuanya berisi harus diisi ya, atau not is not empty seperti itu. Is not oke, seperti ini teman-teman. Coba kita fix dulu. Nah, seperti ini. Kita bisa kopikan. Copy, lalu kita enter seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa save. Kita tambahkan titik koma. Nah, seperti ini. Atau kita bisa samakan teman-teman karena ini merah ya. Mungkin ini berbeda. Oke. Seperti itu kita bisa mungkin untuk quick fix kita bisa import nih. Nah, jadi pastikan kelas DTO ini address DTO sudah terimport ya seperti ini. Oke, selanjutnya di dalam controller ini create customer ya, create customer ini kita bisa tambahkan nih teman-teman. Is not empty. Lalu kita akan ikuti dengan objek ya. Nah, seperti ini. Kita bisa fix dulu. Oke, ini sedikit ada error, kita buat notnya n-nya besar ya. Objek, coba kita fix kembali. Nah, jadi di sini not empty object sudah terimport ya. Kita bisa scroll dulu sebentar. Nah, selanjutnya kita tambahkan validate nested ya. Nah, kita bisa fix lagi. Selanjutnya yang terakhir kita tambahkan type, di mana type ini mempunyai row function yaitu create address DTO. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa save, lalu kita akan coba nih ke Postman. Nah, kita bisa create. Kan tadi ketika kita menggunakan 3 data ini ya, atau 3 field ini sudah berhasil nih. Tapi karena kita sudah melakukan penambahan, yaitu address, dan di address ini merefer ke dalam create address DTO yang banyak ya, ada beberapa nih, ada 5 kolom yang harus diinput, maka kita akan coba nih hasilnya. Nah, di sini status address must be not empty object. Jadi tidak ada objek addressnya di sini. Jadi kita akan coba tambahkan teman-teman untuk objeknya. Kita koma dulu. Lalu kita tambahkan nih address. Nah, selanjutnya coba kita tambahkan nih teman-teman address, tetapi kita isi dengan array ya, karena menampung beberapa nilai yang di dalam address ini kan. Ada 5 bidang yang harus diisi. Coba kita seperti ini dulu, lalu kita send.
Nah, teman-teman bisa lihat nih untuk hasilnya di mana message dari address ini line 1, line 2 nih kosong ya, kosong kosong lalu zip, city dan juga state. Jadi ini harus diisi teman-teman. Dan jika tidak diisi maka ini akan terjadi bad request seperti itu. Oke, ini jadi kita dapat simpulkan ya. Untuk address DTO ini sudah terpanggil ya di dalam customer, create customer. Oke, teman-teman, jadi kita akan coba nih untuk membuat si addressnya ini menjadi opsional ya. Jadi ketika tidak diisi pun tidak masalah gitu. Kita bisa hapus nih untuk is not empty object, lalu kita save, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi ketika kita melakukan tanpa diisikan address seperti ini teman-teman. Nih, jadi kita itu tanpa melakukan address ya, memasukkan address. Jadi tiga field aja, kita send. Nah, ini berhasil ya, berhasil tuh 201 create sudah berhasil di create karena kenapa? Karena jadi si address itu kita buat opsional. Tapi ketika kita masukkan address, nah seperti ini, maka semuanya nih harus diisi. Ya. Nah, jadi ini nggak boleh kosong nih untuk 5 data ini ketika kita memasukkan address. Nah, jadi seperti itu. Tapi ketika kita tidak menyertakan address, maka ini tidak terjadi error seperti tadi ya. Jadi kita lihat nih, kita kembalikan nih untuk empty object lalu kita send. Oke, ini kenapa? Kita coba cek. Nah, jadi ini tidak bisa ya. Nah, seperti itu. Jadi di dalam sini kita bisa send kembali connection. Oke, tadi connectionnya nih request, bad request ya. Nah, jadi untuk address sendiri ini bisa kita buat secara opsional. Nah, jadi ketika kita menyertakan nih is not object, kita coba kembali ya. Tadi terdapat sedikit kesalahan. Untuk servernya tadi mati. Nah, kita bisa send. Nah, jadi ini address harus diisi ya, tidak bisa dikosongkan. Karena kita menggunakan is not object empty gitu, seperti itu. Nah, di sini kita akan kembali tambahkan nih untuk address, lalu kita akan tambahkan line 1, di mana line 1 ini kita isikan alamat ya. Alamat yaitu misalnya 047 KP Cikambui Hilir. Seperti ini. Selanjutnya kita masukkan nih zipnya yaitu 9071 ya, 9071. Nah, seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan kita cek zip, city, dan state. Nah, karena ini line 2 ini pakai tanda tanya ya, jadi ini tidak disertakan city, dan state. Kita masukkan Bandung, lalu state-nya Indonesia. Nah, seperti ini coba kita send. Oh, oke, line 2 ya. Tidak bisa kosong ternyata. Kita bisa isikan saja untuk line 2. Line 2 seperti ini, lalu desa Sangkano Urip. Nah, seperti itu. Coba kita send. Nah, ini berhasil teman-teman, statusnya 201 yaitu create. Oke, kita sudah belajar nih untuk validasi ya di dalam Nest.js, di dalam request, yaitu menggunakan create address dan juga create customer DTO. Oke teman-teman, mungkin sekian di dalam tutorial kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.